Itu artikelnya Arni sama Muhitotun tadi ya. Untuk alur pembahasannya sudah baik ya, sudah searah. Memang begitulah penerapan teori strukturalisme genetik ya. Strukturalisme genetik berangkatnya itu dari struktur ya. Dari struktur berarti di intrinsik tadi ya. Kemudian ekstrinsik, tapi itu jangan terlalu banyak ya. Karena nanti struktur itu sebagai pijakan awal. Baru setelah itu bagaimana struktur ini untuk membangun membongkar genetiknya, yakni fakta kemanusiaan yang tadi yang lebih banyak di situ ya. Intrinsik dan ekstrinsiknya itu sebagai pijakan saja, jangan. Jadi data-datanya jangan terlalu dibombardir seperti itu ya. Ya, jadi tadi kan banyak disusun gitu ya, berbaris, berjajar gitu ya. Nah, itu jangan seperti itu ya. Dipilah mana yang data paling kuat, itu yang diambil, ya diperhatikan. Dosen nyentri. Ya, kita mulai kembali ya. Tadi sudah banyak di tautan sebelumnya sudah banyak konsul tentang sosiologi sastra ya. Seperti yang saya sebutkan tadi sebelum saya akhiri gitu ya, yang apresiasi drama masih jarang ya. Sekarang highlight-nya semoga ada yang konsul di apresiasi dramanya. Atau memang nggak ada ya, karena yang lebih rumit adalah sosiologi sastra gitu ya. Gimana? Karena sekarang pukul 11 diefisiensikan waktunya. Nanti saya harus sholat Jumat soalnya. Atau saya sambung yang tadi ya, karena mungkin tadi saya takut terputus gitu ya. Untuk artikelnya Arni sama Muhitotun tadi ya. Untuk alur pembahasannya sudah baik ya, sudah searah. Memang begitulah penerapan teori strukturalisme genetik ya. Strukturalisme genetik berangkatnya itu dari struktur ya. Dari struktur berarti di intrinsik tadi ya. Kemudian ekstrinsik, tapi itu jangan terlalu banyak ya. Karena nanti struktur itu sebagai pijakan awal. Baru setelah itu bagaimana struktur ini untuk membangun membongkar genetiknya, yakni fakta kemanusiaan yang tadi yang lebih banyak di situ ya. Intrinsik dan ekstrinsiknya itu sebagai pijakan saja, jangan. Jadi data-datanya jangan terlalu dibombardir seperti itu ya. Ya, jadi tadi kan banyak disusun gitu ya, berbaris, berjajar gitu ya. Nah, itu jangan seperti itu ya. Dipilah mana yang data paling kuat, itu yang diambil, ya diperhatikan. Jadi ada yang memang dispesifikan. Jadi kayak gitu sehingga nanti karya ini misalnya ini apa sih yang melatar belakangi karya ini lahir, lah itu yang mau dibongkar oleh strukturalisme genetik ya. Jadi semacam itu. Tetapi sesuatu yang dibongkar itu kan berarti ada pijakannya, ada strukturnya ya. Jadi struktur itu nanti, pijakan itu nanti yang dimunculkan di intrinsik dan ekstrinsiknya. Baru nanti menuju ke oh ternyata ini faktanya ini dari realita ini. Nah, mana yang akan dibahas, mana yang akan ditonjolkan gitu ya. Di pembahasan paling bawah ya, itu yang dimasukkan di bagian-bagian awal. Jadi di intrinsik dan ekstrinsiknya. Jadi kayak gitu sehingga mengkerucut ya, yang didapat itu mengkerucut. Seperti itu. Untuk simpulan ya berarti nanti ditarik benang merahnya ya. Oh ternyata
berdasarkan analisis strukturalisme genetik karya ini bla 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 kayak gitu, jadi lebih menukik gitu ya, lebih tajam kayak begitu, sehingga nanti analisisnya lebih ya, judulnya sudah bagus ya, judulnya sudah baik, cara analisisnya sudah oke, tapi itu masih terburu-buru ya, karena masih bentuk draft gitu ya, harus disempurnakan lagi biar nanti lebih padat isinya. Itu silakan satu aja ya, satu saja karena ini sudah jam berapa, jam 11 ya, satu lah, kalau memungkinkan dua ya nggak apa-apa, dua. Siapa tadi yang apresiasi drama lah kalau bisa ya, artikel yang apresiasi drama. Saya, Pak. Oke, itu tuh. Oke. Bisa ya, tadi sudah berhasil share screen. Sekarang harus berhasil lagi. Sebentar ya. Kajian ekokritik sastra dalam naskah drama lakon musuh masyarakat karya Henry Ibsen. Kok bagus ya? Dapat inspirasi dari mana ini? Kok bagus ini? Gelar ya, dihilangkan ya, gelar ya. Oke, ya. Awal mengutip jangan menurut gitu ya, menurut Dewi gitu ya. Dewi mengatakan, nah gitu. Oke. Ya pokoknya kata menurut itu nanti diedit ya. Oke, kutipannya semakin jarang. Oke. Oke. Oh, kok ada undang-undang lingkungan hidup? Ini sub apa coba naik ke atas lagi yang sebelumnya. Ini sub apa ini? Landasan teori. Oke. Jadi landasan teori saya beri masukan ya. Landasan teorinya difokuskan pada teorinya Kurt Gerhard itu tadi ya. Kurt Gerhardnya teori ekokritik itu kan dia punya langkah 8 atau berapa gitu ya. Kalau saya nggak lupa 4 atau berapa saya lupa tepatnya. Yang nanti kan ada langkah-langkahnya Gerhard sendiri itu ada. Ya. Jadi ekokritik yang dimaksudkan oleh Gerhard itu apa saja langkahnya, lebih baik satu itu di ekokritik ya, ekokritik, kemudian nanti sampean mengambil dari teorinya
ekologinya Gerald, ya Gerald langkahnya apa saja. Lebih baik teorinya fokus itu saja, nggak usah dibagi drama, nggak usah dibagi gini-gini gitu ya. Itu ya, oke. Terus metode kurang lengkap ya, nanti dilengkapi hasil dan pembahasan. Terus. Nah, yang paling akhir, jadi polanya ini hampir sama ya, sama yang tadi, jadi terlalu banyak datanya gitu ya. Nah, terus paling akhir, analisis yang paling akhir, yang terbawah, analisis yang terbawah. Nah, belum ada. Ya, analisis yang terbawah belum ada. Jadi, gini, untuk ini ya, untuk sudah berhenti di situ dulu. Jadi untuk ini nanti sampean ya baca kembali, cari artikel teorinya Gerald ya, langkahnya apa saja itu dimasukkan di bab 2 di kajian teori tadi ya, di situ langkahnya Gerald itu tadi apa saja. Nah, baru nanti dibuat untuk menganalisis ini. Ya misalnya Gerald itu langkahnya ada 8 ya. 1 itu unsurnya apa, 2 unsurnya apa, lah itu dianalisis datanya yang menunjukkan ini apa. Jadi kayak gitu ya. Perlu perombakan data, nanti disesuaikan data sampean itu tadi kan sudah banyak. Nah ini nanti yang sesuai dengan teorinya Gerald tentang ekologi itu ya, itu nanti itu di teori itu dimasukkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 misalnya. Saya lupa tepatnya langkahnya Gerald itu ada berapa tentang ekologi ya. Jadi seperti itu, nanti itu ditaruh di itu, plug, datanya mana dianalisis, simpulannya ketemuan apa, bahwa pandangan ekokritik di dalam karanya Helik ini seperti apa. Apa sih yang mau disampaikan oleh pengarang naskah drama ini? Kenapa dia mengangkat ekologi di dalam naskah tersebut? Nah, itu nanti bisa dikupas melalui teorinya Gerald tadi. Nah, itu tadi bukan teorinya Gerald ya, Lawrence itu nggak spesifik seperti yang disebutkan 4 langkah tadi ya. Gerald nanti ada langkahnya sendiri. Nah, itu sampai cari, sampai masukkan plug, data-datanya dimasukkan, disimpulkan. Seperti itu ya, Mbak Muhitotun. Bisa ditutup share screen-nya. Ada yang lain lagi yang mau konsultasi? Ada lagi siapa? Ada nggak? Siapa lagi yang belum? Nada? Bagaimana Nada? Nada masih ke kamar mandi, Pak. Oh, Nada ke kamar mandi. Pak, mau izin konfirmasi nggak terkait artikel pula yang kemarin. Nah, kemarin awalnya saya kan mengambil strukturalisme, teorinya Robert, dan ternyata itu kan saya salah pemahaman, dan ternyata itu yang benar. Jadi fokus kajian penelitian saya nantinya pada pendekatan strukturalisme. Pada kajian struktural dengan pendekatannya Robert Stanton. Judulnya aja yang diubah ya, sampai menemukan apa di situ. Pakai fokus. Nggak, sudah. Jadi nanti judul saya itu kajian struktural dalam pakai fokus. Fokusnya apa? Yang sampai temukan dari analisis itu fokusnya apa?
Nah, sampai menemukan fokus itu menggunakan teorinya Robert Stanton ya. Misalnya yang mau sampean bahas di situ katakanlah tentang ketidakadilan perempuan ya. Menggunakan Robert Stanton. Jadi unsur fiksi unsur kayak fiksi itu di situ yang mana. Tapi teorinya kan pakai struktur karya fiksi. Ya, misalnya faktor ketidakadilan ya pada perempuan. Nah, itu di alur mana, di tokoh mana yang sering terjadi ketidakadilan. Jadi gitu tidak menganalisis tokohnya siapa, alurnya maju kayak gitu ya. Ini jangan seperti itu. Nanti kalau seperti itu nggak tajam. Jadi sampean boleh menggunakan Robert Stanton ya, itu kan untuk membedah unsur intrinsik sebuah karya. Nah, tapi yang dibedah, yang mau dibongkar itu apa? Yang mau dibongkar misalnya tadi sampean buat fokus lah, fokus itulah kayak punyanya siapa tadi ya? Solidaritas tadi loh lah kayak gitu. Man itu kan pakai teori sosial solidaritas tadi kan. Nah, sampean mau yang mau dibahas itu apa? Ketidakadilan yang menonjol di cerita itu apa gitu ya. Misalnya tentang pembulian. Ya. Nah, atau misalnya tentang apa gitu ya. Tapi cara analisisnya pakai teori Robert Stanton dari unsur intrinsiknya. Latarnya di mana? Oh, lah nanti latarnya ini di sebuah perkampungan padat yang kumuh ya. Nah, kemudian di perkampungan padat yang kumuh itu terjadi sebuah cerita. Nah, itu nanti dihubungkan kalau misalnya fokusnya tadi itu adalah pembulian gitu ya. Oh, ternyata anak-anak yang hidupnya di tema kan sudah ketemu lah, sampai menyimpulkan ya. Oh, di tempat seperti ini ternyata pembulian itu juga terjadi ya. Walaupun di tempat yang kumuh, pembulian itu juga terjadi. Apa sih topik yang dibulikan ya kepada anak yang dibully? Mereka itu lebih cenderung membicarakan apa? Ya. Kalau membicarakan bajumu jelek ya, nggak mungkin semuanya jelek semua kan di tempat kumuh. Oh ternyata yang dibicarakan pembuliannya adalah apa misalnya ya? Nah, kalau permisalan kan sulit ya, misal. Tapi kalau by data kan enak. Oh, ternyata di data itu pembuliannya itu berdasarkan pilihan warna baju. Gitu ya. Masa anak laki-laki bajunya pink, masa lah itu kan percontohan saja. Apa yang mau diangkat gitu loh ya, sehingga ada fokusnya. Nah itu yang dijadikan judul. Biar judulnya nggak standar. Kalau sampean yang mau sampean ucapkan tadi, kemudian saya potong, nanti itu dijadikan judul, nanti judulnya jadi standar. Tapi kalau pakai fokus, itu judulnya jadi keren. Gitu Mbak Zaro. Kemarin kan belum nyari itu kan. Apa fokusnya sampean? Fokusnya kemarin ya di pendekatan struktural teorinya Robert Stanton. Soalnya kan gini, unsur intrinsik kalau di teori-teori biasanya kan ya dibagi-bagi gitu ya Pak. Tapi kalau Robert Stanton ini ada apa ya ciri khasnya. Dia itu mengemukakan bahwasannya struktural itu terbagi menjadi 3 aspek. Yang pertama itu terkait yang pokoknya ada 3. Yang pertama itu kalau nggak salah fakta-fakta cerita, kemudian yang kedua itu ada tema, dan yang ketiga itu ada sarana cerita. Kalau fakta-fakta cerita ini meliputi pokoknya dalam unsur itu dibagi ke dalam 3 aspek gitu loh Pak. Jadi nanti judulnya itu mau saya ganti analisis unsur intrinsik. No. Ya fakta cerita itu loh lebih bagus. Jadi kamu nanti fokusnya adalah fakta cerita.
gitu ya. Teorinya tentang fakta cerita Robert Stanton yang mau kamu up. Nah, itu lebih bagus daripada analisis lalalala gitu ya, gak keren sama sekali. Jadi fakta cerita dalam lah. Kemudian itu dirombak semua berarti, Pak. Loh, kenapa dirombak? Soalnya kan saya kan menganalisisnya kan sudah ketiga aspek itu. Dari fakta cerita, tema, kemudian sarana-sarana cerita itu sudah saya analisis semua. Nah iya Mbak, judulnya itu diganti fakta cerita. Nah nanti kan ada analisisnya dari awal, memang gitulah. Nanti penekanannya yang banyak dibahas adalah fakta cerita tadi. Bagaimana fakta cerita itu dibangun di dalam sini. Ternyata fakta cerita itu membicarakan, fakta cerita dalam naskah itu membicarakan tentang apa misalnya. Ya tetap, analisisnya tetap. Tapi kalau kalian bisa menemukan highlight di dalam sebuah artikel yang sampean tulis, nanti jadi rigid analisisnya. Jadi pembahasan semakin ke bawah itu semakin ketemu fokusnya. Gitu loh. Alurnya, alur nelitinya sama sudah, tapi sampai harus menemukan fokusnya. Jadi fakta cerita tadi yang diangkat. Nah, fakta cerita. Itu jangan analisis lah, itu judulnya terlalu standar. Bisa difahami maksud saya? Bisa, Pak. Nah, jadi analisis lah, semua KB kan semua tulisan artikel kan nganalisis. Nah, iya kan? Tapi kalau pakai judul analisis gitu ya, kan jadi gimana gitu ya. Tapi apa sih yang sampean analisis? Lah itu dijadikan judul. Itu namanya fokus. Ya. Analisis sampean itu menemukan apa? Oh, menemukan fakta cerita. Fakta cerita dalam naskahnya siapa? Nah, itu yang nanti jadi simpulan kan misalnya fakta cerita, oh ternyata fakta cerita di kehidupan kampung kumuh itu ternyata seperti ini. Ya. Fakta cerita itu dibangun dari 3 hal aspek. Ya. 1 ini, 2 ini, 3 ini. Sehingga fakta cerita itu menjadi sesuatu yang utuh. Nah bagaimana? Nah itu nanti sampean bisa menambahkan sesuai perspektif sampean. Oh ternyata sebuah karya drama ketika dibangun ini dari fakta cerita yang awalnya ternyata realita itu dibangun dari karena si pengarang misalnya ini ya, misalnya datang ke tempat kumuh, tiba-tiba tempat kumuh itu dia menemukan sebuah gagasan ide, oh ada anak kecil dibully, ya dibulinya karena dia bajunya bolongnya pas di punggungnya. Itu jadikan cerita bahwa ada cerita di balik punggung seorang lelaki. Nah, dari situ ternyata di baju yang bolong itu ya ternyata ada anak gadis yang suka, dia menaruh keningnya di situ. Nah, dibangun itu fakta cerita dari situ. Nah, ternyata dari kening anak perempuan itu dia mengimajinasikan bahwa nanti saya akan masuk ke sebuah lubang besar, di mana lubang besar itu nanti akan menciptakan dunia baru yang benar-benar tidak kumuh. Saya bisa menjadi putri raja. Nah, misalnya gitu. Nah, itu fakta cerita itu dibangun dari apa? 3 faktornya Robert Stanton tadi dibangun dari satu. Sehingga nanti ditarik simpulan fakta cerita dalam naskah ini begini. Nah, analisnya dari awal sama. Jangan terlalu banyak, yang diperbanyak di 3 faktor fakta ceritanya yang paling banyak diangkat. Kalau alurnya ya sebutkan aja alurnya secara sederhana, ini gini. Modelnya sedikit aja. Karena fokusnya pada bagaimana fakta cerita itu dibangun, bukan membahas unsur intrinsiknya. Nah, kalau analisis ya struktur fiksi Robert Stanton dalam inilah sampai nanti fokusnya ya cuma tokohnya siapa, kemudian latarnya apa, gitu ya. Alurnya bagaimana, lah cuma gitu toh. Standar. Ya. Tapi kalau diganti fokusnya, latar cerita, ya,
itu dibangun dari ini gitu ya. Fakta cerita dalam novel, fakta cerita dalam naskah drama ini karyanya ini. Nah, itu semua teorinya Robert Stanton ya, mulai dari tema, tokoh itu ada semuanya. Nah, tetapi karena yang jadikan faktor fokusnya itu adalah fakta cerita, maka semua itu hanya mengantarkan sebagai pijakan awal menuju bagaimana sih ya si pengarang ini membangun fakta ceritanya. Oh, ternyata dari tema ini ya Kampung Kumuh, kemudian dia memasukkan tokoh, memasukkan ini latar, waktu. Nah, itu kan sudah didedahkan, sudah dianalisis di awal. Tapi fokusnya kan bukan itu. Gitu loh. Karena judul sampean, fokus sampean membangun fakta cerita. Fakta cerita dalam, nah, sehingga setelah analisis unsur intrinsik itu nggak selesai. Gitu. Ada sesuatu yang mau di-highlight. Gitu. Sehingga analisisnya jadi mendalam. Kalau judulnya analisis struktur fiksi naskah ini bla 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 dengan teorinya Robert Stanton, ya wes sampean kok menyebutkan tokohnya ini, alurnya ini sudah selesai, nggak menarik. Bisa difahami ya Mbak Saro? Bisa. Kemudian berarti judulnya ganti kayak gini nggih Pak. Fakta cerita dalam naskah drama Mutiara yang Tenggelam dengan pendekatan Robert Stanton. Ya, nggak usah pendekatan lah, nggak usah. Berarti fakta cerita dalam naskah drama Mutiara yang Tenggelam karya Soekarjan, ngoten mawon. Itu asik. Itu jadi berapa judul kalau gitu? Kalau tanpa Robert Stanton? Katanya jumlahnya berapa? Kalau tanpa pendekatan Robert Stanton itu ada 9. 9 ya. Oke, dimasukkan aja nggak apa-apa, karena masih sedikit ya. Oke, jadi gitu ya. Jadi lebih menarik nanti di endingnya itu, jadi unsur intrinsiknya itu nggak dibahas terlalu detail. Yang penting menunjukkan alurnya, alur analisisnya nanti. Yang paling banyak adalah di fakta ceritanya. Sampai berpendapat, sampai menganalisis itu banyaknya di sana. Unsur intrinsiknya dianalisis sekadarnya untuk membangun analisis yang akhir tadi. Jadi nanti sampai hubungkan. Misalnya pengarang itu membangun tema ini di dalam naskah ini, awalnya dia memasukkan tokoh, ya. Itu kan sudah ada di analisis di awal lah. Sampai kemudian untuk membangun analisis fakta cerita kan membutuhkan itu. Lah itu di recall, dikutip kembali di analisis selanjutnya. Hingga nanti lebih kuat pijakannya. Itu. Tapi kalau sampai tadi menggunakan judul yang awal tadi, ya sudah berhenti sampai maring analisis, ya wes. Unsur-unsur dan estimatif selesai, ya sudah. Nggak ada yang di highlight. Gitu maksudnya. Ya, Mbak Zara ya. Siap Pak, terima kasih ya Pak. Sama-sama. Oke, jam 11.30, mohon maaf akhirnya harus saya akhiri, karena saya harus persiapan sholat Jumat ya. Nggak apa-apa ya. Nah, jika memang masih butuh penjelasan, butuh itu, ya sebenarnya nggak dimanfaatkan sih memang, karena kalau dekat-dekat UAS itu semangatnya baru muncul. Kalau masih jauh, kurang 2 minggu, kurang 3 minggu itu nggak mau menggarap nanti ending-ending. Nah, masalahnya dosennya cuma 1, mahasiswanya banyak. Nah, kalau dimanfaatkan tertib gitu kan, jadi semua bisa terbagi waktu untuk konsultasinya. Karena kalau semuanya di ending, ya nggak mampu dosennya untuk memberi masukan-masukan, nggak mampu untuk memberi arahan-arahan bagaimana menulis artikel yang baik, kayak gitu ya. Jadi keterbatasan-keterbatasan ini semoga bisa memperbaiki
cara belajarnya ke depan, sehingga nanti bisa lebih baik. Kalau memang dikasih waktu 1 bulan untuk menulis, ya 4 kali pertemuan untuk diskusi, ya dimanfaatkan. Masa yang diskusi banyak hanya 2 anak yang aktif dari awal sampai akhir, ya. Saya harapkan di pertemuan selanjutnya di semester depan, jika memang masih ketemu dengan saya di mata kuliah sastra, saya harapkan sudah ada perubahan. Oke, cukup sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.